cerita baru lagi ya. Pasti ada update baru tuh di antara kita berdua. Hujan-hujan, naik motor, hujan deras gitu ya. Sambil dengerin lagu galau, nangis. Pernah. Banyak-banyak dibaca aja nih dalam diri kita tuh. Baca aja gitu. Lebih kepada ngobrol kepada diri sendiri. Iya, pengen yang punya masalah kita ya, yang punya jawaban juga kita pastikan. Orang lain mungkin cuma bisa mendengarkan, tapi solusi itu belum tentu bisa kita dapatkan. Untuk itu dia harus berakhir pada hal yang positif, yang bikin kita tuh bangkit lagi. Mungkin terpuruk ada, akuin aja keterpurukan. Mungkin ya, sedih akuin sedih, mau nangis ya nangis aja, lumrah kok gitu ya. Tapi di ujungnya harus dikasih semangat. Benar. Tuhan itu nggak pernah ngasih ujian yang lebih daripada kemampuan kita. Iya, daripada kemampuan kita. Kamu cantik. Iya, dari hatimu. Hai teman perempuan, ini dia KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Selamat datang di KTP, kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu. Ya, kali ini aku berada di tempat dan juga bersama dengan orang yang lumayan kangen sih ya. Asik ya. Karena setelah sekian lama, waduh, aku tidak kesini lagi, dan ini kayaknya setengah tahun sih, lebih dari setengah tahun. Lebih. Karena udah di bulan Juli ya, lebih dari setengah tahun ya kesini lagi, dan berjumpa lagi dong sama teman perempuan di hari ini. Karena dari kita di KTP, kisah tentang perempuan, selalu menghadirkan perempuan-perempuan, dan teman perempuanku hari ini yang udah duduk di samping adalah Meiti Wanda. Halo buat teman-teman yang nonton kita. Sapaannya apa ya? Teman perempuan. Oh, enggak kayak gitu. Mohon maaf banget nih ya. Oh, belum. Aisyaholic. Aisyaholic. Dulu kita ada nama-nama fans gitu enggak sih? Fans base-nya Aisyaholic. Pas. Ya, Meiti lovers kan? Apa ya kemarin itu? Lupa. Meiti mania, mantap. Oh, mania. Ada yang kepancing nanti, jangan susah. Jangan ya. Ya baiklah. Meiti apa kabar? Baik, sehat. Aisyah juga ya. Alhamdulillah sehat. Karena kali ini sehat. Pertanyaan apa kabar itu bukan cuma sekedar basa-basi tingkat basi ya. Bener. Ini beneran nanya apa kabar. Karena memang masih tengah pandemi juga gitu ya, tapi kita semoga dihindarkan lah ya. Dijaga terus imunnya guys ya, supaya tetap sehat gitu. Iya. Teman-teman perempuan yang nonton juga ya. Nah, di kali ini karena kisah tentang perempuan, jadi kita akan bercerita tentang nah, kalau sama Meiti, aku kenal Meiti itu udah lama banget. Kita dari siaran awal ya, Meila. 2015 sih kalau nggak salah. Sekitar awal 2015. Karena aku masuk radio nggak lama aku masuk, Meiti yang masuk gitu ya. Dan kita termasuk yang seumuran ya, Mei. Di antara yang lain-lainnya kan maksudnya gitu. Aku umurnya Aisyah. Umurnya Aisyah. Kepengennya. Beda dikit aja lah gitu lah. Iya. Beda cuma 2 bulan. Aku udah mau jujur banget setahun gitu ya. Tapi karena memang mungkin sedikit dulu di radio kita tuh kan beberapa penyiarnya memang berada di atas kita kan. Terus dan yang seumuran lah gitu, di akhirnya adalah kita berdua yang seumuran. Di antara mereka itu akhirnya yang dekat juga kita gitu ya. Dan sampai akhir pun yang dekat tuh sebenarnya cuma bertiga jadinya ya, karena memang personil terakhir seleksi alam kan akhirnya sisa segitu gitu. Cuman yang satu ini agak tua. Baiklah. Jadi susah ya. Agak susah. Kita tidak ngatain orang atau apa karena itu bukan perempuan, jadi kita nggak usah ikut dulu lah. Skip dulu ya. Gitu. Jadi yang perempuan dulu nih. Nah, Mei, di akhir-akhir ini ataupun juga mungkin teman-teman perempuan juga sering banget dengar quarter life crisis. Iya. Meiti pernah dengar itu juga? Pernah, bahkan dulu ada satu momen dimana waktu siaran kan topiknya ngobrolin tentang itu gitu. Dan itu wajar, normal kok gitu kan. Di usia quarter life kayak kita kan quarter ya, masuk quarter gitu. Mungkin teman perempuan juga banyak yang seumuran kita juga gitu tuh mungkin udah merasakan apa sih sebenarnya itu quarter life crisis, atau kayak tahu nih sebenarnya itu adalah masalahnya tapi nggak tahu itu tuh adalah yang disebut dengan quarter life crisis. Iya, jadi kayak tiba-tiba bingung aja mungkin gitu ya. Tapi ini sebelum kita masuk ke dalam lagi apa yang dirasakan Meiti mungkin di dalam quarter life crisisnya gitu ya.
apa sih pandangan Meti? Mungkin orang bisa jadi kan beda-beda gitu ya, memandang quarter life crisis itu apa sih gitu. Kalau buat aku sendiri pribadi, quarter life crisis itu adalah sesuatu yang wajar banget ya, dialami setiap orang pastinya di tahapan usia manapun itu. Berarti quarter ini sudah lebih daripada teenager ya? Udah masuk 20-an lah gitu, 20-an sampai menjelang 30-an. 30-an pun juga masih ada masuk quarter life crisis kan. Banyak sih hal-hal yang jadi concernnya di quarter life crisis itu, kayak ada masalah kayak mungkin 20-an dia baru lulus kuliah misalnya, bingung kan sama tujuannya setelah kuliah apa sih gitu kan, kerjaan apa sih yang cocok kira-kira gitu. Kadang kalau misalnya ngomongin kerjaan, ada yang ngerasa dia harus kerja A atau B itu karena sesuai dengan bidang dia waktu kuliah sebelumnya, atau karena sesuai dengan passionnya gitu, atau sesuai dengan tuntutan orang tua. Benar banget gitu kan, orang tua nuntutnya harus jadi apa gitu ya, kamu harus jadi seperti ini, tapi passionnya beda. Nah itu biasanya ada juga tuh yang bergejolak di situ gitu. Akhirnya ngikutin orang tua tapi nggak sesuai passion kan, bisa jadi dia nanti di tengah-tengah galau apa segala macam gitu-gitu, atau mulai mempertanyakan jodoh. Asik. Ini tahu deh, tahu banget karena Mete udah hatam masalah itu ya. Udah apa sih? Udah non available. Non available. Biasanya ada yang tersedia, berarti oke lah, boleh gitu kan. Jadi keingetan banget waktu dulu waktu kita zaman siaran ya. Selalu ada cerita baru lagi ya. Pasti ada update baru tuh di antara kita berdua ya. Aduh, ada banget tuh. Nah, itu juga masuk quarter life crisis tuh. Gitu. Yang sering kali kalau kita lihat kok teman-teman udah pada punya jodoh ya, udah punya pasangan, udah punya anak mungkin, udah punya cucu belum ya? Belum. Kayaknya nggak sampai segitu. Itu berarti beda angkatan gitu. Iya. Lebih lagi lah kayaknya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tuh kayak kita pengen gitu kan, tapi kok belum sampai ke tahap itu gitu. Kadang mempertanyakan kenapa galau, nanti bisa tiba-tiba bingung, nggak jelas perasaannya, gundah gulana nggak tahu kenapa, tiba-tiba mungkin stres aja, mudah depresi, mudah nangis nggak jelas gitu kan. Nah itu tuh hujan-hujan, naik motor, hujan deras gitu ya, sambil dengerin lagu galau nangis. Pernah. Kayaknya Meti pernah deh kayak gitu deh. Jalan-jalan tanpa tujuan. Pernah sih? Pernah banget. Itu pas masuknya ini topik kita di quarter life crisis itu. Karena ngerasa galau nggak jelas kan, daripada ngelampiasin ke hal-hal yang nggak tahu nih kenapa gitu, buat apa juga nggak jelas. Ya udah akhirnya kayak pergi dulu ya gitu. Kemana? Ke depan gitu kan. Ke depannya 1 jam. Depan mana? Ke depannya 1 jam muter-muter kota, nggak tahu dengerin lagu aja kan. Abis itu pernah tuh stop di pom bensin, ngisi bensin dulu kan, abis ceritanya. Keliling-keliling tahu bahwa itu abis ya. Sadar. Sadar. Dan waktu itu pas di pom bensin liatin sama petugasnya, isi bensin mbak. Ya kayak gitu. 20 kayak gitu. Risak-risak gitu. Iya benar, serius. Oh my god. Itu tahun berapa lupa sih, yang pasti adalah momen waktu itu, nggak tahu galau kenapa. Karena waktu itu putus cinta juga nggak kayaknya. Tapi emang galau nggak jelas aja gitu. Kayak bingung aja tujuan hidup tuh apa sih lagi gitu kan. Kayak nggak tahu apa yang mau dikejar, nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu. Itu adalah quarter life crisis versinya Meti ya. Iya. Jadi mungkin sekarang itu ada juga yang bilang kan quarter life crisis itu bisa jadi overthinking, ataupun juga yang sekarang nih banyak banget gitu kan, insecurity, terus nggak percaya diri, atau enggak juga nih ngebandingin hidup sendiri dengan hidup orang lain, ya kan? Karena mungkin dia mikir kayak start kita kan bareng-bareng ya, misalnya sekolah gitu ya, sekolahnya startnya bareng-bareng, tapi kok setelah lulus kuliah kok dia dapat kerja duluan sih, kok kerjaan dia lebih baik sih, nah, kayak gitu-gitu tuh kadang yang mungkin bisa jadi pembanding kayak gitulah ya. Walaupun kadang kita sadar nggak sadar sih sebenarnya ngebandingin diri kita dengan orang lain. Iya kan, sering kan, iya, secara penampilan. Tapi kadang kita suka denial juga nggak sih?
Enggak, aku nggak ngebandingin. Pasti. Tapi ujung-ujungnya emang ngebandingin. Iya, karena nggak sadar aja gitu. Contoh deh paling simpel secara penampilan kan. Iya. Kita misalnya jalan lihat orang di mall deh, karena kan berhambur tuh manusianya ya. Iya. Kita lihat kayak ini good looking nih gitu kan. Padahal kalau dilihat sepantaran, tapi kok cowoknya Ganteng lebih ganteng banget, ya. ya. Padahal kalau dibandingin sama aku lebih oke aku gitu kan. Atau misalnya secara penampilan dia branded banget gitu. Padahal kita tahu tuh ini Ya, kayak gitu orangnya tuh. biasa aja kok gitu kan, secara penghasilan sama nih kurang lebih sama kita gitu, tapi kok bisa sih, apalagi kalau misalnya nongkrongnya juga tempat-tempat elit Ya. ya kan, kalau di mall, di kafe mana, di resto mana, makannya mahal-mahal gitu, kita pasti liatnya juga gitu ya. Kita tuh pengen banget ngungkapin tapi kayak enggak gitu ya. Enggak sih, kayak ya udah biasa aja Iya, gitu. Padahal secara nggak sadar itu tuh muncul dalam diri kita. Kalau misalnya lihat dia ngepost sesuatu di media sosial tuh kita kayaknya malas banget deh buat nge-like. Kalau misalkan mau nyapa, ih cantik banget sih lo. Iya. Sebenarnya itu dalam artian Fake sarkas banget gitu. sih, itu fake banget Iya, lah iya, kalau iya. yang kayak ngomongin cantik tapi lo sebenarnya tahu itu Hmm. enggak kayak gitu Iya, gitu iya, ya. iya. Oke, baiklah. Oke, nih tadi udah secara umum lah ya menurut Mei itu seperti apa juga. Dan kapan Mei? Pernah nggak sih, udah pernah atau kapan terakhir ngerasain kayaknya ini adalah quarter life crisis deh gitu. Kayaknya beberapa bulan yang lalu banyak banget perubahan kan, karena kita udah lanjut ke fase hidup berikutnya. Oke. Ada banyak perubahan di situ yang harus dilakukan, harus Termasuk beradaptasi. unavailable tadi ya. Iya, itu harus beradaptasi tuh, keras Oke. banget tuh gitu, keras banget. Jadi ketika harus beradaptasi dengan hidup yang baru, ada beberapa perubahan kan yang harus dilakukan gitu. Salah satunya ya mungkin dari prioritas kita apa sih sekarang gitu kan. Karena udah nggak sendiri lagi. Ngatur itu. Kemudian tiba-tiba di sela-sela itu nggak tahu kenapa nggak jelas aja ada beberapa masalah yang datang kan, deg apa segala macam. Itu bener-bener kewalahan untuk menyelesaikan dan menghadapi itu. Jadi nggak tahu nih kenapa harus begini, gimana harus menyikapinya, sampai-sampai kalau ngelihat orang ngepost di media sosial itu tuh rasanya kayak gak enak aja, meskipun teman sendiri gitu. Terus ada satu momen dimana aku tuh pengen sebenarnya aku tuh jadi senternya, Oke. maksudnya center of the world-nya teman-teman nih gitu kan di saat itu. Tapi mungkin menurut mereka tuh udah ngasih yang pas gitu porsiannya, Oke. tapi buat aku tuh belum, masih kurang tuh gitu. Masih perlu perhatian nih Iya, gitu ya. ya kurang lebih kayak gitu, masih kurang aja gitu kan. Otomatis ketika mereka udah ngasih yang terbaik versi mereka dan menurut aku tuh belum gitu kan, aku ngerasanya kayak Kecewa di situ. benar, ada kecewa gitu, bahkan minder pula ada untuk nongkrong lagi sama mereka. Karena kan kelihatan bahwa ini orang semuanya fine aja gitu, gua aja sendiri yang paling toksik lah ceritanya. Kan kalau misalnya lagi dalam situasi kayak gitu gitu kan, paling toksik nih apa segala macam, udah overthinking, jadinya insecure juga, sampai akhirnya untuk beberapa bulan ini gue memutuskan untuk udahlah tinggalin aja, healing dulu sejenak, nanti mungkin bakal balik lagi gitu. Sampai akhirnya gue benar-benar belajar di situ kan untuk ngelihat lagi nih apa sih yang sebenarnya harus dilakukan dan nggak perlu dilakukan gitu. Karena kalau karena kita lama nggak ketemu ya Mei. Iya. Kemarin banget itu baru yang benar-benar kayak ketemu terus ngobrol panjang, lebar, berjam-jam banget. Sampai ada yang keskip ya rencana kita gitu. Iya. Karena asik banget ngobrolnya. Asik banget karena kelamaan nggak ngobrol Iya. kan. Dan aku ngelihat banget di situ. Ternyata benar, Mei itu udah berubah sih aku melihatnya Asik, gitu jadi ya. Superman. Superman. Jadi Wonder Woman. Iya, Catwoman. Catwoman. Punya kak kucing pasti. Punya kak kucing. Oke, baiklah. Jadi yang dulunya mungkin yang tahu Meti dulu gimana gitu ya cara dia menghadapi masalah, mungkin seperti itu. Terus tuh walaupun kita sebentar banget ya ketemunya gitu ya, tapi udah bisa kelihatan kayak oke, dia kayaknya berubah deh. Karena memang ada fase itu kali ya, karena diterpa oleh masalah, terus akhirnya bisa menghadapi itu, dan ada perubahan yang akhirnya bisa didapatkan oleh Meti juga gitu ya. Nah Mei, tadi kan quarter life crisis ya, apa yang paling mungkin bikin kamu akhirnya bisa ya tadi si Meti versi baru lah gitu. Kalau nih ya,
kalau dari versi aku Meti yang dulu ya, boleh ya? Boleh. Meti yang dulu tuh ya. Siap ya mendengarnya. Dulu tuh kayaknya dia nggak kayak bodoh amat tuh tingkat dewa banget. Bodoh amatnya ya. Pertama bodoh amat banget, terus kayak intinya ya semau-mau dia lah gitu ya. Terus dia nganggep misalnya kita satu kantor kan. Terus dia nganggep kayak di kantor itu cuma dia doang. Ini cuma dia doang. Mohon maaf nih ya, ini kantor ya kan, kerjanya tim ya. Tapi dia kadang-kadang nggak ngerasa bahwa kita tuh lagi tim. Tapi ketika kemarin dia ngobrol dan segala macam, apalagi dia juga ngebahas bahwa sudah berada di fase yang berbeda lagi nih, yang mana ada partner lagi nih gitu ya, dan dia prioritasnya udah berbeda. Oke, berarti dia udah berubah nih. Apa Mei yang bener-bener, apakah kesambar geledek kemarin terus lagi tiba-tiba? Kemarin cerah sih, langitnya nggak ada hujan, nggak ada hujan ya. Jadi aman, nggak ada sambar geledek. Apa ya? Ada satu hal yang bikin gue akhirnya menyadari bahwa ego itu harus diturunin. Oke. Itu menghadapi masalah yang kayak tadi sebelumnya diceritain kan, kayak ketika gue ada masalah tuh teman-teman harus jadiin gue center sebenarnya. Nah itu kan pakai ego, itu kan pakai ego tuh. Sebenarnya tanpa harus jadi center pun mereka udah baik tuh. Sebenarnya udah baik banget malah, dan harusnya bersyukur dong untuk itu gitu kan. Tapi di saat itu tuh dibutakan aja sama karena saat itu aku nih yang paling terpuruk nih, tanpa melihat bahwa teman-teman yang lain juga sebenarnya ada posisi yang mungkin kurang lebih sama atau bahkan lebih parah gitu. Terus kalau misalnya kita bahas pun juga selain ego gitu kan, bersyukur, kemudian kayak kita bangun empati juga untuk melihat dan merasakan kenapa sih orang lain tuh begini-begini tapi kita enggak gitu kan, atau kita begini orang lain tuh enggak gitu, orang lain enggak seperti kita pencapaiannya, kita bisa remehkan enggak juga, atau orang lain pencapaiannya lebih daripada kita iri, kita minder, nggak boleh gitu juga. Banyak hal-hal yang harus disadarin aja sih sebenarnya, dipikir baik-baik aja, diproses baik-baik gitu. Dan itu yang aku lakukan beberapa bulan yang lalu sampai dengan sekarang. Meskipun naik turun kadang, tapi yang pasti itu mempengaruhi banget sama gimana caranya untuk mengontrol emosi supaya enggak terlalu cepat ketika merasa capek, merasa ada masalah itu langsung drop gitu. Tapi ya udah, proses aja, syukurin aja gitu. Sampai akhirnya kan di awal tahun kemarin tuh ada satu hal nih yang hit banget gitu kan, sakit nih contoh, itu nggak pernah terduga, itu bakal merusak semuanya sebenarnya. Bukan kita punya plan dan segala macam pasti itu gitu ya. Berubah semuanya, berubah total tuh. Sampai saat ini kan masih gitu. Dan sebenarnya dikatakan di bulan Juli ya, bulan Juli udah stop sebenarnya, tapi nggak boleh, kata dokter harus lanjut lagi sampai 3 bulan ke depan. Wah itu udah ngehit banget tuh sebenarnya, jatuh lagi. Tapi gue mikir, oh ya semuanya kan demi kebaikan bersama juga gitu. Kalau dijalanin nggak terasa nanti lewat juga kok. Dan ini pun juga hampir berlalu 1 bulan. Nanti bulan berikutnya juga nggak kerasa, bangun tidur udah selesai, hilang kan. Ya udah gitu, sisa 1 bulan lagi. Yang nggak berasa jalanin, syukurin aja gitu. Intinya ambil positif poinnya lah. Banyak kok hal-hal positif yang bisa diambil, dan itu yang aku terapkan dari awal. Ketika waktu itu jatuh kan, kita nggak tahu nih mau minta tolong sama siapa, sama pasangan pun kadang juga bingung menerjemahkannya seperti apa. Jadi banyak-banyak dibaca aja nih dalam diri kita tuh, baca aja gitu. Lebih kepada ngobrol kepada diri sendiri. Pengennya gitu. Apa sih gitu ya? Pengennya apa? Mobil mewah. Pengennya rumah mewah gitu ya. Pengennya apa? Jadi siskako. Aduh. Aku juga sih sebenarnya baru beberapa bulan yang lalu lah ya, yang merasa banget kayaknya kok semua orang tuh bisa berada di tahap yang oke banget ya gitu ya. Pada saat aku merasa kayak aku harus turun dan untuk demi kebahagiaan aku lah, intinya seperti itu kan. Terus aku ngerasa juga kayak kok orang-orang bisa setangguh itu, kok aku merasa kayaknya itu kan ya, insecurity itu kan hadirnya di situ ya. Kayaknya kita yang paling terpuruk, kita yang paling punya banyak masalah dan segala macam, sampai di titik aku bingung dengan masalahku sendiri. Karena kebanyakan ya. Anehnya tuh kayak aduh, sampai kayak bingung sendiri. Emang masalah lu apa sih gitu ya. Sampai di mana aku harus ngobrol sama diriku sendiri, yang aku tuh sampai ngabisin waktu kayak gini, satu hari itu cuman buat leha-leha di tempat tidur. Saking bingungnya gitu loh. Kayak
aku kayaknya harus, pertama aku mikirnya kayak gini, kayaknya aku harus membahagiakan diriku deh. Oke, membahagiakan diri, emang pengen apaan sih? Pengen leha-leha. Oke, leha-leha, diturutin aja lah dulu gitu ya. Diturutin aja seharian bener itu di tempat tidur aja. Paling makan terus tidur lagi dan segala macam. Ternyata capek ya kayak gitu ya. Capek banget. Terus baru akhirnya mikir bahwa kayak coba deh duduk. Waktu itu aku memilih untuk duduk dan aku ambil kertas dan pulpen gitu. Terus mikir lagi, coba ngomong sama diri sendiri, emang apa yang sedang dirasakan. Kamu punya masalah, menurut kamu apa masalahnya? Terus di list lah 1, 2, 3, di list semuanya. Setelah itu kan yang punya masalah kita ya, yang punya jawaban juga kita pastikan. Nah setelah itu baru kita kasih jawaban juga ke masalah itu, apa masalah A, kira-kira solusinya apa dan segala macam, sampai akhirnya udah bisa dipetakan tuh, barulah kita mungkin itu ya self healingnya masuk di situ kan. Masuk di self talk itu juga gitu. Karena satu proses ketika kita punya masalah, kita nggak bisa nanya gue punya masalah apa sih sama orang lain, karena orang lain lihatnya apa ya gitu kan. Mungkin bahkan orang bilang kayak kamu nggak kenapa gitu ya. Ya mungkin di mata orang lain kita baik-baik aja gitu, karena tiap kali misalkan kita ngantor, kita menunjukkan wajah yang ceria, semangat, pasti ditutupin lah gitu ya. Jadi orang lain mungkin melihat kita kayaknya nih orang ada sesuatu deh, tapi nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi kalau kita nanya orang lain, gue masalahnya apa ya? Nggak tahu, nggak bisa jawab. Yang punya masalah siapa, nanyanya ke siapa gitu kan. Dan orang lain pun ketika kita suarakan bahwa kita punya masalah ini nih gitu kan, misalnya sama pekerjaan lah, sama tujuan hidup nggak jelas apa kenapa segala macam, orang lain mungkin cuma bisa mendengarkan, tapi solusi itu belum tentu bisa kita dapatkan. Gitu. Karena sekali lagi yang lebih mengenal diri kita adalah diri kita sendiri kan. Kita ngerasanya apa, ya udah jujur aja gitu. Tapi Mi, waktu di masa-masa quarter life crisis itulah ya, perlu orang nggak sih? Perlu banget. Perlu banget. Perlu orang untuk apa namanya, kayak juga ngerespon, atau sebenarnya perlu orang dan telinganya aja? Perlu orang itu sebenarnya bukan cuma buat mendengar dan apa ya, dan merespon juga ya. Intinya satu sih, memahami dulu deh. Dia kalau orangnya adalah orang yang memahami, pasti dia bisa mendengar. Dia tahu kapan bisa mendengar, dia tahu kapan bisa merespon. Karena kan kita ada momen kita ngomong, kita cuma pengen didengerin tanpa harus direspon. Tapi ada momen dimana kalau dia paham kenapa kita datang saat itu, cerita kita apa, gimana cara kita menjelaskan, dia paham tuh, oh ini minta direspon, oh ini minta didengerin doang gitu. Jadi kuncinya satu, cari orang yang bisa memahami deh, terlepas siapapun itu, mau itu pasangan, mau itu sahabat, mau itu rekan kerja yang dia berpikirnya dewasa dan open minded gitu. It's okay, bisa semuanya. Jadi mungkin buat teman-teman perempuan ya yang mungkin saat ini merasa insecure kah, overthinking kah gitu ya, bisa juga cari teman dulu gitu ya, cari teman untuk berbagi kisah lah. Tapi ingat, kalau aku sih saraninnya jangan sampai ketemu sama teman yang ngejudge gitu. Iya benar. Iya kan? Atau enggak kita cerita terus dia ngebandingin sama ceritanya dia. Itu bete banget tuh. Bete banget itu nggak selesai. Mohon maaf banget ya. Say goodbye. Iya. Itu kalau udah ketemu sama teman yang kayak gitu, berarti kayak udah deh, kamu nggak usah cerita deh. Kamu udah deh, kamu ke situ dengerin cerita dia, misalnya lagi ngafe, minum, selesai pulang habis itu dicuci aja gitu. Cuci aja supaya nggak nempel lagi tuh, punya masalah baru jatuhnya nanti. Bener. Dan yang paling seru juga sih sebenarnya, ini bukan seru ya, kalau buat orang mungkin agak nyebelin, karena untuk membaca diri sendiri, self talk itu kadang ada beberapa orang yang terlalu suka. Sukanya adalah ketika memang harus ada komunikasi dengan orang lain yang bisa membantu. Karena self talk sendiri itu nggak semua orang bisa gitu, bisa juga gitu. Atau nggak semua orang tahu caranya, mungkin belum tahu caranya, mungkin lebih ke pengen ada sosok langsung aja gitu. Kalau self talk wujudnya kan, gitu ya. Iya, kalau self talk kan kita bisa kayak gue contoh ya kan. Misalnya malam mau tidur gitu, ngomong aja langsung sendiri. Tadi pagi tuh kayak gini-gini di kantor, aduh bete banget deh. Abis itu siang gini-gini, nyebelin ya perasaan hari ini gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ada poin positifnya, bla 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 bla. Abis itu tiba-tiba ngantuk, tidur, udah selesai. Berarti self talknya Meti waktu pengen tidur? Iya, gitu? Biasanya pas mau tidur, pas sudah melewati satu hari yang panjang gitu kan. Jadi evaluasinya adalah di momen itu. Jadi kayak kita ngomong sama dinding aja sih sebenarnya.
kalau aku perlu, mungkin aku salah satu yang perlu berwujud gitu ya. Iya. Tapi wujudnya diriku sendiri. Oh, jadi depan cermin? Iya, depan cermin beneran. Oh, jadi depan oke. cermin, terus yang nyemangatin diri itu diri sendiri juga. Oke, kamu bisa kok gitu ya. Jadi aku tuh sering itu ngebandingin dengan masalah-masalah sebelumnya misalnya Iya. kayak gitu. Jadi kayak yang kemarin aja bisa kok dilaluin, masa yang kayak gini aja nggak bisa? Ayo semangat, ujung-ujungnya kayak nyemangatin diri sendiri gitu. Benar, karena memang harus kayak gitu. Self talk itu dia harus berakhir pada hal yang positif, yang bikin kita tuh bangkit lagi Iya, gitu. mungkin terpuruk ada, akuin aja keterpurukan. Mungkin ya, sedih akuin sedih, mau nangis ya nangis aja, lumrah kok gitu ya. Tapi di ujungnya harus dikasih semangat. Benar. Kayak kita mandang cermin kan, kamu cantik, kamu Cantik. Iya, kamu Dari cantik. hatimu. Iya, Ceribel gitu dong kan. ya. Jadi ceribel dong. Nah, gitulah pokoknya. Kita harus ngobrol sama diri sendiri lah. Seenggaknya Gitu ya. Oke, Mei, kalau mungkin teman-teman di luar sana yang saat ini mungkin masih gini ya, cuman taunya quarter life crisis gitu Iya, doang. iya, iya. Tapi belum ngerasain atau enggak belum, masih semi-semi lah gitu ya mungkin gitu ya. Oke. Apa pesan yang ingin disampaikan, Mei? Kalau nanti merasakan. Oke, kalau kamu rasain ya. Oh, enggak gitu ya dong. gitu. Rasain ya gitu. Enggak. Tapi kalau misalnya memang benar semua orang tuh pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah yang seperti ini. Pekerjaan, keluarga, pertemanan, habis itu keuangan, diri sendiri juga gitu kan. Jangan pernah merasa kecil, merasa minder, merasa bahwa oke, ini titik terendah dan pasti gue yang paling terpuruk dah sedunia gitu kan. Enggak. Kita percaya aja sama satu hal. Ini yang gue pegang sih dari awal sampai sekarang. Apa? Catat. Tuhan itu nggak pernah ngasih ujian yang lebih daripada Kemampuan kita. iya daripada kemampuan kita. Kayak kita ulangan aja, misalnya kelas 6 SD lah anggap, nggak mungkin kan dikasih soal buat anak SMA kelas 3 gitu kan. Iya, Pasti iya. yang sesuai dengan kelasnya. Kalau misalnya menurut kamu itu lebih jauh lebih susah daripada apa yang kamu kira, apa yang kamu pikirkan, apa yang sudah dipelajari, ya udah berarti kita tinggal menganggap bahwa itu ujian buat naik kelas. Oke, ujian buat naik Ujian kelas. buat naik Dan kelas. percayalah bahwa kita pasti bisa melaluinya itu. Benar. Gitu ya, karena sesuai kemampuan tadi. Benar, dan juga permasalahan yang dilewati ini kalau kita udah berhasil. Nah, ini ya, dilewati itu bukan berarti dilewati kita tinggalkan ya sudahlah gitu. Tapi Oke. kita hadapi, kita selesaikan. Jangan flight tapi fight gitu kan. Masalahnya itu Itu harus berarti kabur di-fight. dari masalah ya, kalau Iya. yang kayak hilang gitu. Iya, tinggal aja gitu. Tinggal ya sudahlah, besok-besok nggak mungkin ya sudahlah lagi karena masalah yang sama pasti bakalan dihadapin lagi gitu. Tapi kita benar-benar harus selesaikan dengan baik gitu. Kita harus lawan, kita harus bereskan itu. Nah, terus kalau misalnya nanti ke depannya misalkan masalah ini udah berhasil dilewati, ke depannya lagi ada lagi yang jauh Masalah lebih berat lagi. gitu kan. Itu akan terlihat perubahannya pada diri kita, sikap kita, cara kita berpikir, cara kita menilai, sudut pandang apa segala macam yang semoga Ya. gitu kan menjadi salah satu pelajaran buat kita menjadi orang yang lebih dewasa lah. Lebih dewasa dan lebih ini mungkin ya, siap untuk menghadapi masalah baru. Iya. Karena pasti kalau sekarang aja mungkin bagi kita masalahnya berat, Ya, ke depannya lebih berat lagi, percaya deh. karena sudah ada contoh. Iya, contohnya banyak. Tadi Waduh, banyak ya. Banyak Banyak banget. banget. Asik deh. Oke, baiklah. Tapi Mei, for information ya, mungkin Ya. kalau mungkin teman-teman perempuan yang tahu Meiti terus kok nggak ada di Instagram sih? Apa nih, Mei? Gak ada di Instagramnya. Ya itu tadi salah Satunya. insecurity. Insecurity karena melihat adalah hal-hal yang aku nggak mau lihat. Terus maksudnya ini nggak sih, enak dan bikin tenang nggak? Tenang banget karena kita jadi tahu orang-orang yang benar-benar care sama kita itu seperti apa, Yang realnya ya? yang real. Abis itu ngerasain banget bahwa kita nggak harus tahu dunia yang saat ini terjadi gitu kan. Apa sih yang viral gitu? Yang viral ini kan sekarang banyak ya, ada yang toksik, ada yang nggak toksik Ya. gitu. Untuk tahu yang nggak toksik ya alhamdulillah enak gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak toksik kan kayak update info Informasi-informasi. penting gitu kan, itu kan masih bisa diakses di website lain misalnya. Itu ngebantu banget sih untuk nggak insecure, untuk nggak ketagihan lagi gitu, nggak ketagihan untuk browsing begadang nggak jelas gitu kan. Biasanya kita kayak gitu ya, main Soalnya sosmed candu gitu. banget gak sih? Iya benar. Habis itu kita jadi momen buat ngejudge seorang ya. Kadang kan orang ada nge-post Walaupun gitu. mungkin kita bukan tipe yang
langsung ngomen. Iya. Tapi kita dalam ngomen hati juga, benar. Toksik ke diri sendiri sih Iya, jadinya. jadi hal itu tuh mengurangi banget untuk memperhatikan hal-hal yang nggak penting sih sebenarnya. Soalnya aku juga masih penasaran sama orang-orang yang sanggup gitu ya untuk bisa keluar ya tanpa mendiskreditkan orang-orang yang memang suka banget di situ juga gitu ya. Tapi kadang kita yang paling tahu dengan diri kita ya. Kayaknya kita harus rehat dulu. Iya. Ada momen-momen seperti itu. Kalau aku kemarin sempat sempat juga sekitar 2 mingguan lah ya. Aduh, masih amatir. Tapi itu pun juga karena memang pekerjaan kita ya. Iya, Sebenarnya bener. pekerjaan kita ini adalah di lingkungan yang kita harus promosi dan segala macam. Iya, bener. Itulah yang akhirnya nggak bisa yang benar-benar ditinggalin gitu. Tapi waktu itu aku sampai misalnya ngepost udah nggak dipikirin lagi tuh. Di post itu siapa yang ngeliat, kadang kan kita Iya, masih iya. suka overthinking Suka di situ lihat kan. kan. Siapa aja yang ngeliatin nih, atau nggak yang like berapa dan segala macam, udah nggak peduli masalah yang kayak begitu. Dan itu yang kayak begitu aja tuh bagi aku udah lumayan membantu. Apalagi mungkin yang sampai vakum banget gitu kan. Sampai kayak Meti gitu ya. Tapi mungkin beda masalah juga kali ya. Iya. Nggak berat pada saat itu masalahnya Meti juga. Dan mungkin kemungkinan besar kedepannya bakal balik lagi sih. Karena tadi masalah pekerjaan Rehat bentar aja ya. Masalah pekerjaan kita tuh memang benar-benar berhubungan juga gitu sama media sosial. Kita perlu buat promosi apa segala macem kan. Nah tapi untuk saat ini mungkin masih belum. Untuk beberapa waktu ini mungkin masih belum gitu kan. Sesekali adalah melihat, tapi bukan di di aplikasinya ya. Masuknya itu di email gitu. Ada notifikasi di email, ya udah buka aja gitu kan. Sekedar tahu, oh ada pesan misalnya. Nanti bisa gue bales tuh, respon di WA aja ya. Doa sekian tuh lebih cepet gitu. Nah, tapi kan yang mesti diwaspadai dari pengguna media sosial itu, gue nggak mau jadi jadi ladang buat mencari perhatian lagi tuh. Buat menuntut orang-orang harus menyukai apa yang gue lakukan untuk respon baik dan sebagainya. Intinya supaya dunia tahu aku sudah terpuruk, tahu nggak nah sih? itu nggak usah tuh yang kayak gitu-gitu. Jangan drama-drama gitu ya. Jangan. Nah itu menghindari itu juga sebenarnya waktu itu, karena sekali lagi tekad buat ada di media sosial waktu itu untuk menyebarkan positivity. Makanya postingan-postingan kebanyakan yang mungkin buat teman-teman yang tahu itu captionnya luar biasa, sok bijak, silahkan gak apa-apa gitu. Tapi memang waktu itu udah mulai kesana, pengennya posting foto apa terserah deh, OOTD nggak jelas juga nggak apa-apa, captionnya sih yang lebih ditekankan di situ gitu. Sebenarnya ada sih media sosial lain yang dipakai, bukan berarti yang off banget gitu ya. Dan itu cuma buat sesekali bikin tulisan aja gitu, bikin kata-kata aja gitu kan, sekedar ngasih tahu opini aja. Jadi udah semacam selesai. kayak Meti tetap berselancar kok, Tetap hidup kok. tapi di platform yang berbeda aja berbeda. gitu ya. Dan mungkin akan kembali lagi, bisa jadi Meti is back ya. Tapi ada waktunya, dan pastinya mungkin di sana Meti udah siap lagi. Udah siap untuk memberikan kata-kata so bijak. Kata-kata soal bijaknya. Oke, baiklah. Jadi ini sebenarnya panjang sekali kalau kita mau ngobrolin ya, Mei. 3 season. 3 season. 3 season. Nggak habis-habis. Ini membahas tentang Metinya. Mungkin nanti profesinya atau apa segala macam boleh juga lah ya. Profesinya apa ya? Nanti aja kali ya di sesi lainnya lagi gitu ya. Tapi Mei, terakhir nih Mei. Ya. Terakhir adalah aku mau Meti ngomong sama ini kan kita akan upload di YouTube ya. Oh iya. Jadi aku mau Meti ngomong sama Meti di 5 tahun ke depan. Widih, 5 tahun ke depan. Tahun berapa tuh? 2027 ya? Sekarang 2021. 2026 berarti, 5 tahun ke depan ya. Apa ya pesan-pesannya? Yang pasti jangan pernah berhenti berpikir positif dan selalu melihat apapun itu dari sudut pandang yang bisa diambil nilai baiknya. Dan jadi orang yang jangan cepat putus asa, jangan pernah melihat bahwa apapun itu yang bikin drop harus bikin drop, tapi siapa tahu itu bisa bikin kita jadi lebih bangkit lagi dari yang sebelumnya. Itu aja deh. Oke, hai Meti 5 tahun ke depan. Semoga masih awet muda ya. Semoga masih awet muda.
Oke, baiklah. Terima kasih Meiti. Makasih juga Isya. Terima kasih sudah hadir di KTP kali ini ya. Dan pastinya juga buat teman-teman perempuan di luar sana tetap semangat ya. Karena hidup akan terus berjalan ya. Jangan anggap masalah kamu itu adalah masalah terberat. Karena banyak sekali kok orang-orang di luar sana yang mungkin masalahnya lebih berat lagi. Bener. Tapi kenapa ditimpa masalah artinya kita bisa untuk melaluinya itu gitu ya. Oke, baiklah. Dan kita bakal ketemu dengan kisah-kisah perempuan lainnya dengan teman-teman perempuan lainnya di edisi selanjutnya ya. Jadi kita tutup dulu di KTP hari ini ya. KTP kisah tentang perempuan. Yuk sini, duduk dulu.